Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Yang saya hormati Salam Ketua Umum Bulan Rudi Basuki. Ketum saya satu ini. Oh, Ketum Soraya. Ini ada teman-teman dari BPC, para ketua BPC, serta seluruh jajaran pengurus BPC, serta mantu-mantu yang kelihatan dari ini juga. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Saya masih Timoci. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa hari ini merupakan rangkaian dari acara menuju musda ya, musyawarah daerah HIPMI BPD 2022. Perlu kita ketahui bahwa ini merupakan dasar dari organisasi kita yang bisa dilihat dari perspektif organisasi kader. Mungkin kita dengerin hari ini sharing dan penjelasan visi misi dari para caketum kita. Harapannya teman-teman BPC bisa tanya banyak supaya bisa lebih dekat sama caketum kita. Dan titipan mungkin dari teman-teman OC. Jangan lupa untuk BPC persyaratan untuk BPC nanti moga-moga bisa dipercepat supaya dapat suaranya, kuota suara terpenuhi di bulan Januari nanti. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kanda Teddy. Kayaknya kurang ya kalau sama yang juga menyampaikan kendali dari saya. Salahnya waktunya banyak. Jadi mohon maaf. Untuk sekali lagi untuk Kanda. Ya kali ini sebagai tuan rumah kami persilakan dulu. Ini kami persilakan untuk Ananda si Kanda ya. Kanda Arif kami persilakan. Padahal dari request kamu maju. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dua caketum kita, ada Caketum Rudi dan Caketum Soraya. Untuk teman-teman khususnya BPC HIPMI Kabupaten Tegal, beliau berdua ini adalah dua orang terbaik yang dimiliki oleh BPD HIPMI Jateng, dan insya Allah ke depan BPD HIPMI Jateng akan dipimpin oleh orang yang tepat. Yang saya hormati teman-teman senior dari BPD HIPMI Jawa Tengah, selamat datang di Kabupaten Tegal. Selamat datang juga untuk teman-teman BPC HIPMI se-ex-Karisidenan Pekalongan. Di sini ada Ketum Dimas dari Kota Tegal. Selamat datang Dong. Ada Ketum Azizar dari Kabupaten Brebes. Alhamdulillah kita ketemu lagi Tung setelah beberapa saat yang lalu saya hadir di acara pelantikan Ketum. Yang saya hormati Ketum Arif dari Kabupaten Pemalang. Kita baru pertama kali nih Tung ketemu. Salam kenal dari saya. Ada Ketum dari BPC HIPMI Pekalongan, Ketum Rosi. Selamat datang di Kabupaten Tegal, dan juga untuk teman-teman BPC HIPMI Kabupaten Tegal yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat, bisa mendengarkan, berkenalan langsung dengan para caketum kita. Saya bahagia sekali bisa ditunjuk jadi tuan rumah. Terima kasih sekali lagi untuk mempersingkat waktu karena ini sudah sore, sudah over waktunya. Monggo dilanjut untuk mendengarkan visi misi dari dua caketum kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Kanda Alvin. Coba bayangkan, di sini ada ketum dari beberapa daerah. Tuan rumahnya karena di saya yang mengatur. Ya kan? Ya udah kalau gitu langsung ke inti utama acara kita, pemaparan, sharing dan semuanya boleh. Banyak yang perlu ditanyakan, terutama dari DPC Kabupaten Tegal ya. Mungkin ada banyak yang ditanyakan, sharing-sharing juga. Pengen kayak gimana ke depannya. Nah, kita langsung aja persilakan tepuk tangan yang terakhir dulu dong. Untuk Kanda Wulan Rudi Basuki. Kayaknya kurang meriah. Nggak punya sendiri kan? Nggak punya sendiri. Silakan. Tunggu.
gitu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tuan rumah yang luar biasa, Ketumpian beserta jajaran yang menyiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Nah, oh iya, saya mau nyebut nih Ketua OC yang diwakili sama Kanda Teddy, Tirta, dan saudari saya Dinda Irma yang berkenan hadir di siang hari ini beserta Dinda Anis kali ini sebagai OC juga yang mengawal acara ini, memikirkan bagaimana berjalannya musda ini bisa berjalan dengan baik, dan ada event untuk lebih kenal terhadap teman-teman BBC semua di seluruh karsidan yang ada di Jateng. Nah, akhirnya acara ini bisa kita jalankan dengan ada waktu untuk kuyup ke seluruh BBC. Yang saya hormati Ketum Dimas beserta jajaran yang hadir pada siang hari ini, sungguh luar biasa menyempatkan waktu di siang hari ini. Yang saya hormati sahabat saya dari Brebes, Ketum Azizan beserta jajaran yang kompak luar biasa, cowok cewek komplit nih. Sebenarnya HIPMI ini kurangan kader cewek. Nah, ini harapannya nanti produksi terus banyak. Dan tak lupa saya akan berterima kasih pula terhadap Ketum Arif. Selamat bergabung Ketum Arif. Ini adalah salah satu saudara kita yang baru sudah lahir tapi belum pelantikan. Harapannya nanti kita sama-sama datang ke pelantikannya Ketum Arif ya. Kira-kira setuju ya? Ya. Jadi biar lebih guyup pemalang ya. Dan saya hormati sahabat saya Ketum Rosi yang saat ini diwakili sama Bendum Agus dan jajaran Kabupaten Pekalongan yang cukup meriah luar biasa. Ada 10 orang yang hadir pada siang hari ini, luar biasa banget. Ya, terima kasih jauh-jauh nih, paling jauh ya ini ya. Ya, Ganjar ini paling akeh. Ya. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Meskipun sebagian besar teman-teman sudah kenal, tapi baiknya saya dalam forum ini saya menyampaikan ulang tentang bagaimana bisnis saya dan di Indonesia seperti apa gitu. Boleh ada tayangan video? Ya. Ya, sambil dilihat video profil usaha, saya sambil menceritakan bahwa saya senang berbisnis sejak kecil. Dari kecil saya senang gambar begitu. Saya lukis sebuah truk, yang punya roda banyak. Besok besar saya ingin punya truk. Nah, alhamdulillah keturutan. Jadi mulai kita punya ada bisnis transportasi yang mulai dari kecil, bawa kecil sampai armada freezer maupun trailer kita semua ada komplit, kurang lebih sekitar 100 unit. Nah, berikutnya kelas 2 SD saya juga nyasar diri jualan permen, beli 2 dapat 3, nah dapat untung. Akhirnya ketahuan teman, saya dibully sama teman, ya sempat nangis, nggak kuat mentalnya ngedrop. Tapi saya pikir, wong saya nggak nyuri kok, apa salahnya kalau saya jualan. Nah, di kelas 4 SD saya mungkin mendapatkan musibah. Bagi saya adalah musibah waktu itu, tapi setiap musibah harus kita ambil hikmahnya aja. Bapak saya kena sakit kanker waktu kelas saya 4 SD, dan 3 tahun kemudian bapak nggak ada. Waktu itu udah pesan sama saya, Ruth, kalau saya nanti kamu harus mandiri saat saya udah nggak ada. Bapak sudah pesan dari awal. Nah, akhirnya dari situlah saya juga terpacu untuk bisa hidup mandiri. SMP saya jualan burung merpati. Sehari saya bisa dapat untung Rp5.000 ya, mungkin kalkulasi kalau sekarang 50.000 kali ya sekitar itu. Jadi SMP saya bisa menghasilkan uang sekitar segitu. Ya cukup lumayan buat jajan, masih sisa untuk transportasi. Nah, memang pas waktu bapak sakit kanker lama, disitulah kami ini betul-betul terpuruk karena orang tua sakit, yang sakit kanker 3 tahun keluar duit terus. Ya bayar rumah sakit, bayar inilah itulah, dukun segala macam, dan pokoknya gimana caranya orang tua saya sembuh. Nah, memang benar-benar energi kami cukup banyak yang dikeluarkan sampai dulu 7 harinya
ibu saya dikasih surat sama satu toko spare part. Kalau ingin suaminya masuk surga, tolong utangnya segera dilunasi. Nah, waktu itu akhirnya saya melakukan langkah, saya jual beberapa unit, 2 unit waktu itu untuk menutupi hutang spare part ini, dan saya mulai untuk mencoba untuk bangkit kembali, dan akhirnya Gusti Allah itu memang maha adil. Ada Satrio Piningit yang memang bantu kami, diberikan kami jalan, akhirnya kita nggak berpakai waktu lama bisa bangkit kembali dengan baik. Nah, ini adalah sekilas tadi tentang perjalanan hidup. Saya suka bisnis, saya coba untuk mendampingin ibu saya untuk mewujudkan pemikirannya juga. Dan akhirnya betul saat waktu saya sudah selesai kuliah, waktunya saya betul-betul berbisnis. Saya suka berbisnis dari awal. Setiap tahun saya secara tidak sadar saya sudah mencetak usaha terus menerus. Setiap tahun belum pernah putus bikin usaha baru di setiap tahunnya. Alhamdulillah sampai tahun 2021 belum pernah 1 tahun pun tidak mencetak usaha baru. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya tentang bisnis, ada yang di pertanian, ada di peternakan, ada yang di beton ready mix dan segala macam saukurannya gitu. Nah, terus sama transportasi, ada yang berhubungan dengan Pertamina, mulai dari tester LPG, SPBU, terus transportasi Pertamina, juga masuk sekarang wahana wisata kita nyoba lagi, dan itu muncul di tahun 2020 akhir atau 2021 yang sebenarnya nggak sengaja juga ingin bikin bisnis. Ada orang bilang loh, Mas kapan dibuka, padahal saya nggak ingin buka suatu lahan itu. Nah, lahan yang ada di sekitar 70 hektar, waktu itu saya ingin jadi lahan pertanian aja, tapi ternyata ada dorongan dari masyarakat, akhirnya lahirlah kembali satu usaha bisnis baru yang memang saat ini menjadi cukup lumayan karena orang juga sudah jenuh di rumah saja 2 tahun wes ngopo-ngopo diem aja bosen gitu kan. Akhirnya wahana ini walaupun baru sekitar 3.000 orang, 5.000 orang per hari, kalau pas waktu weekend bisa sekitar itulah. Pernah rekod sekitar 8.000 orang. Nah, ini yang di pertanian tadi bikin pupuk organik. Mungkin di sini juga ada kawan saya yang bikin pabrik serupa. Di sini ada kawan saya Abu Susi, ibunya Mas Asep. Nah, itu sahabat saya, ada bisnis serupa, bisnis pupuk organik ini yang saya kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik. Jadi kami tidak melulu untuk bikin usaha ini ya dari sendiri semua. Kalau umpama ada berpartner ya kita bisa berpartner. Tapi yang pasti bahwa setiap peluang saya pikir bahwa kita harus maksimalin ya. Karena semua yang ada di bumi Indonesia ini sangat luar biasa. Kita punya hutan, kita punya gunung, kita punya laut yang luas, segala macam hasil sumber daya alamnya kita ini sangat luar biasa. Dan musimnya kita ini bisa untuk kerja 24 jam pun sebetulnya bisa, karena nggak ada yang suhu ekstrim seperti kayak di luar negeri yang suhu bisa sampai minus 14 derajat atau suhu yang panas banget seperti di Arab sampai 50 derajat lebih. Ini kan nggak ada di negara kita. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita lahir di negeri ini. Saya harapannya bahwa kita bisa berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri, berjuang menjadi pengusaha muda Indonesia agar kita bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Ya, ini Chicken adalah kelanjutan dari pabrik potong ayam yang asal ada peternakan ayam bersambung ke Chicken ini. Meskipun ini yang belum profit, ini habis bangkit dari pandemi ini masih terseok-seok, ini lumayan ruginya ya lumayan. Ya kalau buat beli sego pecel ya dapat banyak sebenarnya. Saya bakar ini sekitar 50 juta kemarin pas waktu pandemi ini. Kehilangan uang segitu per bulan. Nah ini udah mulai kita perkecil sekarang mungkin sekitar 15 masih minus, tapi setelah hari ini kita jadi semangat lagi. Saya punya semua bisnis yang saya tanam, saya berdoa agar bisa betul-betul tumbuh. Harapannya demikian, bahwa memang saya ada PR, apapun yang sudah saya tanam, saya nggak nyerah, saya nggak akan selesai. Manakala ini masih ada kesempatan, saya akan coba terus-menerus agar semua benih yang kita tanam bisa membuahkan daun, berikutnya pohon batangnya maupun sampai muncul buahnya. Setelah kita dapat buah ini akan kita tanam kembali menjadi bisnis-bisnis baru. Harapannya kita dalam satu keluarga besar HIPMI ini punya sinergitas, kita jadi satu rumah di HIPMI ini bisa sinergi, kita bisa cetak usaha baru bersama-sama. Ini saya bukan janji, harapannya ke depan
saya beserta teman-teman nih, karena tidak mungkin bahwa HIPMI ini berdiri oleh seorang ketum saja nggak akan bisa, karena berdirinya satu organisasi rumah besar ini harus kita perkuat diri agar persatuan kita ini bisa menunjukkan hal-hal yang positif. Harapannya demikian. Oh ya, tadi saya lupa menyapa sahabat saya sendiri yang jauh-jauh dari Demak. Saya malah belum pernah nggak nyapa, ini kualat saya. Ada mantung saya, mantung ada Agung Palevi. Beliau yang maksa saya untuk masuk di HIPMI, dan ada Mas Titus ya, waktu itu Mas Agung Palevi sama Mas Titus ini dorong saya, Mas Rudi ayolah masuk di HIPMI. Saya dicemplungin di situ. Oke, aku orang udah HIPMI yang mau dulu saya nggak ngerti ya, karena dulu saya pas waktu masih ngawal bisnis di Kalimantan yang daftar tadi. Akhirnya saya coba untuk tawaran teman yang begitu gigihnya saat itu. Saya ditawarin mulai tahun 2010 kalau nggak salah. Saya meleset lagi, aku mas jangan, aku masih sibuk di Kalimantan gitu. Saat waktu saya pulang, ya maksudnya bukan pulang, karena saya bolak-balik rute Kalimantan ke Semarang waktu itu setiap bulan saya mungkin terbang sekitar 6 kali atau sampai 7 kali, karena di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di Pangkalan Bun, ada yang di Kalsel, ada yang di Kalbar. Nah, 3 tempat ini saya bikin manajemen yang cukup jauh-jauh ini. Saya menganggap bahwa jarak ini menjadi nggak berarti saya ini hidup di Indonesia, saya harus bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia agar kita menjadi penyemangat lah ya. Nah, akhirnya ya dengan doa juga, karena nggak mungkin bahwa saya ini bukan Superman juga, banyak dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan. Melalui di HIPMI pun saya melahirkan bisnis baru juga di HIPMI. Yang ayam waktu itu saya ada seminar wirausaha, waktu rakerda di Padannya HIPMI Jateng waktu itu ada cerita tentang ayam. Akhirnya saya tertarik, oh bisnis ayam itu kayak apa, dan akhirnya betul secara tertarik itu hanya tentang judulnya aja. Akhirnya saya browsing coba untuk cek apa isi tentang bisnis ini itu seperti apa. Akhirnya sahabat saya Mas Titus kebetulan sudah bisnis di ayam. Saya tanya lebih dalam, waktu itu Mas Titus pun bilang, Mas Rudi nggak usah ikut-ikutan nih, nanti Mas Rudi masuk habis semua, bilang gitu. Nggak begitu juga. Akhirnya saya bilang bahwa ya udah, kalau memang nggak boleh nggak usah. Saya langsung berhenti, nggak ingin bisnis ayam lagi. Pas waktu saya fitness lagi sama Mas Titus ngomong sama saya, Mas, katanya pengen bisnis ayam. Jadi bikinannya oleh, saya lagi ngomong oleh sih kenapa ya tadi kan. Akhirnya bilang ngaku bahwa saya cuma bercanda. Nah, apapun itu yang namanya bercanda atau tidak, bagi saya serius waktu itu. Karena teman bilang enggak ya saya enggak, teman bilang iya ya saya berjalan. Nah, akhirnya jembatan awal Mas Titus mengiyakan, akhirnya saya bisnis ayam juga. Dan ternyata kasihkan terus di setiap lahan bisnis yang ada, saya sambungkan secara terus-menerus kalau bisa sampai hulu hilir. Nah, ini kebiasaan diri saya. Di beras juga kayak gitu, ya di ayam juga hampir kayak gitu juga, di transportasi sama, yang di bahan bangunan juga sama. Ya harapannya nanti di kayu lapis pun saya belum cerita ya tadi tentang kayu lapis. Kayu lapis saya juga lahir di saat Ketum Bahlil, Ketua Umum BPP HIPMI pada zaman itu sudah menjadi menteri. Ada investor dari Shandong Cina datang ke Indonesia, sekitar 76 orang kalau nggak salah gitu, ingin berbisnis kayu lapis. Saya mikir lagi, bisnis kayu lapis akan diborong sama orang luar nih, bahaya juga. Nah, akhirnya dengan adanya dorongan itu, saya memantapkan diri untuk belajar. Saya berpikir bahwa kalau bikin pabrik mobil listrik itu mungkin tahapannya jauh belum kemampuan saya, tapi kalau mau bikin pabrik kayu lapis secara kecil mungkin saya bisa lakukan itu. Akhirnya dorongan dari situlah saya coba untuk belajar mempelajarinya, dan nggak pakai waktu lama, sekitar dari pembahasan itu kalau nggak salah bulan Oktober tahun 2019. Akhirnya di Desember saya menyatakan iya, terus cari lahan, terus saya mulai pelajari ilmunya, beli mesin pun ternyata dari Shandong itu sendiri, dari kecamatan Shandong, di provinsi Shandong Cina. Nah, ternyata peralatan pun juga dari mereka juga. Ya, akhirnya saya mengakui bahwa kita ini memang terlalu tertinggal jauh, tapi harapannya bahwa yang penting kita punya modal semangat. Saya pikir kalau kita bersemangat, kita mau aja, kita mau belajar, pastinya juga ada jalan keluar. Alhamdulillah diberikan jalan keluar juga.
Tapi memang prosesnya juga cukup panjang karena mesin ini datang pas waktu saat pandemi bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret barang itu turun, mesin-mesin kayu habis ini sampai kontainer datang nggak ada yang berani buka karena takut kalau dalamnya ada corona gitu. Karena tahunya ada corona ini kan dari Wuhan. Nah, akhirnya saya kalau emang itu dalamnya ada corona ya saya tak motong pintu kontainer saya sendiri, ada 3 kontainer saya potong pintu segel kontainernya dan akhirnya barang itu dikeluarkan. Saya meyakini bahwa setiap perjuangan pasti juga ada hasilnya. Nah, meskipun juga banyak orang yang memberikan masukan terhadap saya, sahabat-sahabat HIPMI dari Wonosobo kan memang di sana sudah ada pabrik-pabrik serupa menyampaikan ke saya, Rudi, apakah benar atau serius nih membuat pabrik kayu lapis dan kan saat ini ada terpuruknya di kayu lapis pada saat itu begitu. Tapi saya mikir bahwa kayu lapis ada kebutuhan yang dasar. Artinya bahwa nggak mungkin bahwa seluruh rumah ke depan ini pakai kayu solid semua, karena hutan ini tidak bisa menghasilkan lagi kayu-kayu yang berumur ratusan tahun lagi kan sudah susah. Pastinya akan memilih bahan material lain yaitu kayu lapis yang lebih simple, yang ibarat kata bahwa lebih mudah juga untuk dibikin sebagai produk interior dan eksterior gitu. Nah, akhirnya saya tetap memperjuangkan itu. Musim pandemi saya tetap gerakin sampai itu jadi, meskipun ada hold sebentar bahwa setiap pergerakan saya itu tadi di waktu era pandemi ada kehilangan loss juga di bisnis apapun. Di bulan April ada terpuruk-terpuruknya, setiap kali gerak saya banyak angka yang harus terbuang gara-gara saya kata bahwa misi saya terlalu saya unggulkan. Saya nggak memandang bahwa ini pandemi, sampai saya diingetin sama saudara saya, Ruth, ini pandemi loh, itu rakyat tahun biasanya istirahat sih, penting ke kesehatan dan keluarga dulu. Betul, dari situ aku akhirnya istirahat 3 bulan kalau nggak salah, nggak aktivitas macam-macam, ya betul-betul menikmati waktu pandemi itu. Sampai akhirnya saya kembali, ini nggak basic untuk saya berdiri diam di rumah, ini saya nggak basic saya. Akhirnya kembali lagi, tangan ini bergerak lagi, pemikiran bergerak lagi, obah kabeh meneh, dan akhirnya saya tetap perjuangin dan closing pada akhir tahun. Saya masih bersyukur dan selamat bahwa ternyata yang membuat saya bangkit ini ada dari spirit saya. Ternyata Tuhan ini memberikan jembar lahan rezeki bagi siapa saja yang mau berusaha. Saya pikir kok nggak ada salahnya kalau kita ini punya tujuan. Nah, harapannya kalau kita punya pemikiran, kita punya cita-cita dan kita jalankan, walaupun lambat pasti nyampe tujuan. Seperti kayak waktu saya TK gambar truk gitu, keturutannya pas waktu saya gede kan. Nah, ini kan ibarat kata juga membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi akhirnya kesampaian juga. Nah, ini saya tidak menggurui bahwa ini ada cerita tentang diri saya dan cerita-cerita dari teman-teman yang lain pastinya berbeda, karena akhir getir untuk menjadi seorang bisnis ini memang ilmunya macam-macam, didapatnya macam-macam. Ada orang jadi YouTuber juga dapat duit, orang jadi gamer juga dapat duit, orang jadi IT juga bisa dapat duit, orang jadi motivator juga bisa dapat duit, orang jadi komunikatornya juga bisa dapat duit juga. Orang bisa seperti saya dengan senang untuk bikin usaha padatkannya juga bisa dapat duit. Segala macam cara sekarang jauh lebih mudah. Saya pikir bahwa yang terpenting kita sudah satu keluarga, kita udah di HIPMI jadi satu, kita sama-sama berat dipikul, ringan sama dijinjing. Setuju ya teman-teman? Nah, harapannya demikian bahwa kita ini tetap solid. Kita ingat ada petuah tentang sapu lidi. Kalau sak biting dicoklek gampang, tapi kalau satu rumpun biting ini diikat menjadi satu kesatuan kuat, menjadi satu sapu lidi, bisa untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Harapannya kita juga demikian. Saya sekali lagi, saya juga bukan segala-galanya, saya masih banyak kekurangan. Menjadi seorang ketua umum tidak mudah,
harus bisa bersahabat dengan teman-teman. Mari kita satukan misi, kita bersemangat bahwa tujuan kita baik begitu. Nah, saya akan membacakan visi dan misi saya, boleh ya? Nah, kalau ini saya nggak hafal, saya nggak belajar soalnya. Ya, oke, baik. Saya akan sampaikan visi saya untuk menjadi seorang caketun harus, karena harus ini, jadi saya harus bacakan. Ya, menjadikan HIPMI ini sebagai wadah pengusaha muda Jawa Tengah dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha beserta seluruh sektornya berkaitan dengan pembuatan dan implementasi kebijakan ekonomi di seluruh Indonesia. Jadi harapannya bahwa adanya kita bersatu ini dalam satu rumah, kita bisa pakai nama ini nggak personal per personal, tapi kita pakai nama HIPMI untuk tujuan apa? Untuk kepentingan kita. Contoh aja umpama kita tahu bahwa pajak untuk kita ini gede dibandingkan Singapura, lebih gede kita. Singapura hanya 17%, kita di atasnya jauh. Nah, harapannya dengan nama HIPMI ini, ayo kita sama-sama menentukan mempengaruhi, bukan menentukan ya, mempengaruhi untuk bisa menentukan kebijakan yang baik untuk pengusaha kita, pengusaha muda Indonesia. Harapannya demikian. Nah, ini bukan janji, tapi yang pasti bahwa saya ingin adanya salah satu ide ini dan mungkin ditampung oleh teman-teman semua yang satu sepemikiran. Ayo kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan kemajuan pengusaha muda Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Misi saya nomor 1, meningkatkan solidaritas dan soliditas seluruh anggota HIPMI Jawa Tengah dalam hubungan antar anggota. Harapannya kita bisa solid, kita bisa bersolidaritas ini dengan sesama anggota. Adanya waktu untuk acara momen siang ini adalah untuk itu juga. 1, ngiras-ngirus, 2, ini perkenalan calon ketua umum. Kedua, waktunya kita untuk kenal sama BBC lain. Harapannya ke depan bahwa kita ini nggak hanya hidup di satu BBC aja, tapi bisa kenal ke lintas sektoral di seluruh pengusaha muda se-Jawa Tengah. Harapannya demikian. Dan nanti harapannya teman-teman bisa meluangkan waktu untuk bisa ketemu sama seluruh BBC kita muter nih setahun, ada 4 triwulan. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Momen ini ada momen untuk bisa ketemu BBC. Harapannya ini adalah suatu agenda yang nanti untuk silaturahmi sekaligus untuk menyampaikan unek-unek atau menampung pemikiran-pemikiran yang baik agar kita punya tujuan yang jelas. Rumah HIPMI ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian menjalin hubungan yang strategis dengan pemerintah dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan juga dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dan perekonomian Jawa Tengah. Nah, ini saya ibarat kata tidak bisa membuli atau apapun. Saya menyampaikan bahwa ini teman-teman ini orang hebat-hebat semua, gak perlu diajarin. Jadi untuk bisa berhubungan dengan ngomong dengan pemerintah daerah ini masing-masing udah lihai-lihai lah. Ibarat kata mosok ngajari bebek berenang kan tak mungkin, bebek lahir metus langsung sortang gitu. Nah harapannya teman-teman ini saya ingatkan kembali bahwa dengan semua harus bisa sinergi dengan pemerintah untuk bisa memasukkan ide-ide kreatifnya panjenengan semua, termasuk kalau ada ide ditampung ke Jawa Tengah, dan kita sebagai tim di BPD Jateng akan membawanya untuk ke provinsi untuk menyampaikan hal-hal yang bagus tadi. Kemudian menyatukan ide dan gagasan dari seluruh anggota HIPMI Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan dunia usaha. Nah, menyatukan ide ini tadi seperti saya sampaikan bahwa ayo kita berkumpul per triwulan untuk menyampaikan ide gagasannya panjenengan untuk kita rangkum. Kita ini mau melangkahnya apa ini biar kita ini gak hanya seorang ketum yang menentukan ide, tapi ide ini ada dari jenengan sendiri semua untuk kita ajukan sama-sama, untuk kita wujudkan sama-sama, dan kita evaluasi sama-sama. Andaikan itu gagalnya di mana, kita bisa evaluasi di pertemuan berikutnya. Demikianlah kira-kira. Kemudian kita ada kewajiban nih untuk berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia dalam kaum wirausaha pemula, HIPMI PT, HIPMI School, dan yang satu lagi adalah HIPMI Pondok Pesantren. Nah, HIPMI Pondok Pesantren ini sudah dilahirkan oleh salah satu BBC di Jateng, yaitu di Wonosobo. Sudah ada HIPMI Pondok Pesantren dan satu-satunya di Indonesia.
HIPMI pondok pesantren. Nah, ini bisa kita aplikan ke semua kabupaten kota. Teman-teman yang ada pondok pesantren yang di situ ada santrinya, monggo diajak untuk menjadi keluarga besar HIPMI. Nah, dilatihlah oleh jenengan-jenengan ini menjadi HIPMI pondok pesantren, seperti kayak mirip HIPMI PT yang sudah berjalan. Nah, harapannya demikian. Nah, kita ajak mereka, kita kasih mereka pemikiran-pemikiran untuk bermimpi menjadi pengusaha muda Indonesia juga. Harapannya demikian. Jadi semua kegiatan positif ini adalah berawal dari mimpi. Nah, apabila mereka-mereka ini belum ada mimpi, kita cekoi mimpi-mimpi yang baik untuk mereka. Nah, harapannya demikian. Jadi kita ada tanggungan untuk mencetak SDM-SDM yang ada. Nah, kemudian mensinergikan anggota HIPMI Jawa Tengah dengan stakeholder yang berkaitan dengan dunia usaha. Nah, kita HIPMI nggak akan sendiri atau pengusaha nggak mungkin sendiri. Kita harus berdampingan dengan stakeholder. Contoh perbankan, kita harus meraih perbankan bisa dapat program yang murah. Kita komunikasi dengan hubungan luar negeri untuk bisa go internasional untuk bawa barang-barang UMKM kita. Bagaimana kita harus merayu ke kementerian untuk bisa bawa UMKM ini betul-betul bisa dijual di internasional. Nah, caranya bagaimana ya? Kita sama-sama nyengkuyung bareng-bareng untuk memberikan masukan bahwa kita ini mintanya seperti ini loh, untuk langkahnya ke depan, bahwa UMKM kita ada satu kelemahan. Kalau bisnis di Indonesia harus memikirkan secara keseluruhan, seperti kayak superhero one man show. Kita mau menjadi bisnis UMKM, bikin produk sendiri, jajal dewe, trial dewe, masarke dewe, cari modal dewe. Ini kan yang sudah terjadi di kita. Harapannya kalau kita bisa komunikasikan dengan kementerian terkait, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, harapannya kita punya program khusus agar kita ini dibantu pemasarannya. Mungkin di QC oleh ada tim oleh dari deputinya. Siapa-siapa yang terpilih akan dikawal dan dijuallah produk-produk unggulan ini betul-betul dibantu secara pemasaran. Jadi yang UMKM hanya berpikir bahwa bisa bikin produk yang terbaik, akhirnya kan agak ringan lah, dipikir secara keseluruhan oleh sebuah UMKM. Nah, harapannya demikian bahwa yang saya sampaikan. Mohon maaf teman-teman atas salah kata atau penyampaian saya bahwa visi misi saya ini adalah yang standar yang bisa dilakukan oleh banyak orang, dan ini adalah hal yang ringan. Tapi harapannya bahwa ini adalah mimpi kami. Ayo kita perjuangkan bareng-bareng menjadikan bahwa pengusaha muda Jawa Tengah adalah pengusaha muda yang sangat berkualitas. Harapannya demikian. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Lanjut nanti ada saudari saya Dinda Soraya yang nanti akan menyampaikan pemaparan juga, karena Mbak Etis juga akan, waktu saya sudah terbang banyak. Matur sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya kan ada tagline tuh. Nah, coba dong tes suaranya. Ya, boleh ya? Ya, kalau nggak hafal baca ini aja. Ya, jadi tagline-nya saya bersatu, bangkit, maju bersama. Oke. Saya sampaikan ini ya, nama saya Rudi. Bersatu, bangkit, maju bersama. Oke ya? Oke. Hitungan mulai dari angka 3. 3, 2, 1. Rudi. Bersatu, bangkit, bersama. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya curiga ini kan biasanya MU ya. Oke. Baik, kalau tadi sudah dapat gambaran bagaimana sih sebenarnya Kanda Rudi menjalankan bisnisnya. Simple ternyata, dari visi-visi juga nggak terlalu banyak yang muluk begitu ya Kanda. Simple, bersatu, ibarat kayak LED tadi, kalau misalnya diambil, dikudain atau dicutik satu itu bermasalah, kalau jadi satu
itu bakal lebih kuat. Dan memang itu strategi bisnisnya yang diterapkan dalam bisnis adalah kalau bisa dari hulu ke hilir semuanya bisa dipegang, bisa di-tackle, dan itu salah satu kuncinya begitu ya. Nah, bagaimana kalau tadi sudah lihat visi misi, ceritanya juga, kendalanya, dan bahkan tantangannya dari tanda rumah. Nah, bagaimana cerita dan juga visi misi versi satu yang kedua? Bertentang terlebih dahulu, kami persilakan dulu Dinda, Soraya, Lolita Otaviana, kami persilakan. Dilihat cewek aja suaranya lagi. Telur cewek. Kan itu bilang kita butuh kader dari cewek. Ini nih makanya pada kapok cewek ya. Baik, itu langsung lagi untuk Dinda Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tuan rumah dalam acara sosialisasi kali ini, Ketum Alfian beserta jajaran dan Mantung Kabupaten Tegal, Mas Nizam. Yang terhormat senior Ketum BPD Kota Tegal, Om Dimas. Beserta jajaran. Yang terhormat Ketum Kabupaten Pemalang, Mas Arif beserta jajaran, ditunggu untuk undangan pelantikannya. Yang terhormat Ketum Rosi, Ketum Kabupaten Pekalongan yang di hari ini belum bisa hadir, diwakilkan oleh Bendung Agus beserta jajaran. Yang terhormat untuk Kabupaten Brebes, Mas Aziz beserta jajaran, terima kasih sudah hadir di siang kali ini. Dan Kota Pekalongan. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama melihat video profil saya yang akan segera ditayangkan. Perkenalkan kanda-kanda, nama lengkap saya Soraya Lolita Otaviana, biasa dipanggil Ayah. Lahir di Batang 18 Oktober 1989. Saya tinggal di Batang itu dari lahir sampai SMA. Kemudian kuliah sampai sekarang tinggal di Semarang dan menetap di Semarang. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya pengusaha kecil-kecilan dan sudah meninggal tahun 2019. Saya jadi tulang punggung keluarga saat ini. Adalah seorang bisniswoman. Bisa lihat nggak kadang-kadang semuanya videonya? Bahwa hasil tidak akan mengkhianati. Begitupun proses saya berhenti sejak tahun 2009. Langkah demi langkah, jenjang demi jenjang saya lalui. Berproses lebih dari 10 tahun membuat saya mengenal banyak kebijaksanaan, peluang, dan efek luar biasa. Mengenal banyak senior, kolega, dan juga adik-adik yang juga berproses melalui hikmah perguruan tinggi. Dan hal tersebut bersenyawa membentuk seorang sahabat. Semua proses itu membuat saya merasa memiliki banyak hutang kepada mereka. Karena itu, saya ingin mengabdi dan melayani organisasi ini lebih baik. Izinkan saya menawarkan visi, misi, dan program kerja saya. Jika saya diberikan kesempatan mengabdi menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah, Jawa Tengah berjaya bersama Soraya. Menjadikan kebijakan sebagai sertifikat pencetak usaha terbaik di Jawa Tengah yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi bersama. Dan inilah misi kami, menjadikan kebijakan sebagai rumah jaringan dan kolaborasi usaha dengan semangat inovasi, membantu anggota untuk mendapatkan solusi pembelajaran dan akses pasar yang lebih mengoptimalkan pengembangan ilmu dan kompetensi untuk diri dan menjadi yang terdepan dalam semangat kewirausahaan untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan visi-misi tersebut akan kami rakai dengan program kerja yang bernama Satu Cita HIPMI Jawa Tengah.
Jateng bersinergi, solusi kolaborasi, networking, dan sinergi. Jateng bertumbuh, solusi pengembangan diri dan bisnis. Jateng berdaya, solusi pengembangan akses modal. Jateng Akademi, solusi pengembangan dan sinergi bibit kewirausahaan Jawa Tengah. Dengan catur-cita tersebut akan diakselerasi dengan Jateng Sinergi Plus. Jateng Sinergi Plus adalah platform berbasis aplikasi dan web sebagai bentuk integrasi pendataan semua usaha anggota HIPMI Jateng, dan juga termasuk di dalamnya akan membuat diskon berbagai peluang-peluang tender atau pendataan, baik dari sesama anggota maupun peluang tender dari GC. Demikianlah visi, misi, dan program kerja yang akan saya lakukan bila saya terpilih menjadi Ketua Umum BPD Jawa Tengah. Saya percaya inilah saatnya kita bersama-sama membangun negeri di Jawa Tengah. Saya bisa, tapi saya tidak bisa sendiri. Karena ini bukanlah saatnya untuk menentukan siapa yang lebih baik, tapi inilah saatnya untuk melakukan bahwa kita lebih baik bersama, bersinergi, dan berkolaborasi. Sebetulnya masa lalu seorang Indonesia, masa depannya masih akan selalu cerah dan menyenangkan. Dan saya menawarkan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Tak lupa pada siang kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim OC BPD Jateng, ada Teddy Tirta, Mbak Irma, Mas Rian, Mas Anis, sudah digabung. Dan tidak lupa, saya juga lupa ini izin Kanda Ketum teman-teman dari BPC HIPMI Demak. Ada senior kita di sini, Om Dot, ada Mas Linggar, Om Titus, Brepit. Ya, kami ada kedekatan emosional karena kanda-kanda dari modern mau maju nih. Ternyata mengerikan kedekatannya apa ya? Ya, kedekatan pertemanan, persaudaraan. Ya, selanjutnya adalah paparan visi misi saya dan program saya apabila terpilih, insya Allah, amin. Amin. Oke, langsung saja. Saya mengusung tagline Jawara, Jateng berjaya bersama. Jawara. Saya kesini datang sendiri dengan tim saya. Ada 4 orang, teman-teman milenial semua. Oh ya, satu lagi kepada Caketum HIPMI Perguruan Tinggi. Selamat datang, welcome to the club. Ya. Kanda-kanda ketum BPC nanti Musda HIPMI PT akan dilaksanakan 8 Januari di Hotel Dampang ya, Dek. Adik, di Hotel Dampang musdanya. Ya, diharapkan nanti HIPMI PT di seluruh Jawa Tengah yang sudah terbentuk ikut meramaikan musda kali ini. Menjadikan HIPMI Jateng sebagai rumah bersinergi dan berkolaborasi, agresif, inovatif, kreatif, itu merupakan tagline saya juga. Selanjutnya. Mohon doa restu ya kanda-kanda semua ketum BPC yang saya sayangi. Selanjutnya, nah, bidang usaha saya sendiri itu ada 3. Yang pertama PT Amira Hati Mulia yang bergerak di tour umroh dan haji plus. Apabila teman-teman sekalian mau buka cabang di daerah Tegal, Pemalang, Brebes, welcome. Siap. Menyiapkan tempat menggunakan PT Amira. Siap. Awalnya tahun 2019 saya membuka cabang di Kabupaten Batang. Kemudian 2 bulan terakhir saya menjadi salah satu komisaris di PT Amira. Kemudian yang kedua bisnis saya ini BFF Luxury. Jadi menjual luxury brand seperti brand-brand dari Europe. Ada Hermes, Chanel, Luxury Watch, Patek Philippe, dan lain sebagainya. Saya datangkan dari Eropa untuk dipasarkan di Indonesia. Itu awalnya tahun 2015. Saya berjualan itu dari HP aja, dari teman ke teman. Kemudian tahun 2017 saya mulai sering ke Paris. Saya
membuat Instagram. Teman-teman semua bisa follow Instagram BFF Luxury. Bagi suami-suami yang sayang istri, silahkan membeli hadiahnya di BFF Luxury. Yang terakhir itu saya baru membuat PT Indoraya Multi Internasional yang beralamat di Kota Semarang, karena salah satu syarat untuk menjadi caketum BPD itu punya usaha yang bertempat di Semarang, di Kota Semarang. Kalau KTP saya udah di Semarang berarti. Selanjutnya, nah ini foto-foto kegiatan saya mulai dari HIPMI Peduli Jateng, HIPMI PT, kemudian BPC Kota Semarang, BPD Jateng, dan BPP. Saya akan bercerita sedikit tentang riwayat organisasi saya di HIPMI. Yang pertama, pada tahun 2009 itu saya masuk ke pengurusan BPC Kabupaten Batang menjadi sekun, yang mana vaksin selama 10 tahun ini, dan kemarin baru musdak tanggal 9 Desember. Kanda-kanda sekalian, nanti kalau pelantikan BPC Batang silahkan datang Kanda. Terima kasih. Ya, kemudian pada tahun 2012 sampai 2015 saya masuk BPC HIPMI Kota Semarang. Setelah itu dari tahun 2014 sampai 2017 saya masuk ke pengurusan BPD Jateng yang ketumnya waktu itu Kanda Reza Tarmisi. Selanjutnya kepengurusan kali ini, kepengurusan Kanda Ketum Jili, saya di BPD Jateng juga di bidang 10. Kemudian setelah PAW sekarang di jabatan terakhir di Wasekum. Pada tahun 2015 sampai 2017 saya menjadi ketua HIPMI PT Jawa Tengah. Untuk karir saya di BPP HIPMI sendiri, waktu kepengurusan Ketum Balil saya masuk waktu PAW itu di bidang 3. Kemudian di kepengurusannya sekarang untuk kami, saya di bidang 10, di bidang kepemudaan dan olahraga, Departemen Inovasi dan Departemen Inovasi ya. Itu kiranya paparan saya mengenai riwayat perjalanan organisasi di HIPMI. Selanjutnya, Mas, katanya beda bocumi. jadi sejak kecil ya teman-teman saya di HIPMI sampai sekarang. Oh iya, status saya masih single, belum bersuami ya teman-teman. Lagi mencari calon suami. Jodoh sudah ditakdirkan Tuhan. Selanjutnya, apa sih yang diinginkan dari anggota HIPMI? Akses permodalan, akses pasar, jaringan pengembangan diri dan bisnis. Selanjutnya, apa yang diharapkan HIPMI Jateng dari calon ketua umum yang akan datang? Yang pertama yaitu menjaga marwah organisasi. Yang kedua, menjalankan program yang inovatif dan konkret. Yang ketiga, kontinuitas program dari kepengurusan saat ini. Kepengurusan saat ini sudah bagus sekali dan sebelum-sebelumnya. Nah, yang akan datang semoga kita bisa lebih baik lagi. Yang terakhir, menumbuhkan pengusaha muda baru di Jawa Tengah. Ini PR kita semua kanda-kanda, ketum-ketum BPC, yang mana apabila belum terbentuk PT di kota kabupaten, monggo silahkan dibentuk. Selanjutnya, bentuknya apa sih visi misi yang saya tawarkan itu? Menjadikan HIPMI Jateng tempatnya membangun jaringan dan kolaborasi usaha dengan semangat inovasi dan optimalisasi. Yang kedua, membangun anggota untuk mendapatkan solusi permodalan dan akses pasar yang relevan bagi para anggota. Yang ketiga, mengoptimalkan pengembangan ilmu dan kompetensi untuk diri dan perusahaan para anggota. Yang keempat, menjadi yang terdepan dalam penyebaran semangat kemanusiaan untuk masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, program kerja yang saya tawarkan jika nanti terpilih menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah periode 2022-2025.
yang terangkum dalam Catur Citra Jawa Tengah yang terbagi menjadi 4 pilar. Silakan. Yang pertama, Jateng bersih. Yang kedua, Jateng bertumbuh. Yang ketiga, Jateng budaya. Yang terakhir, Jateng akademisi. Penjabarannya apa saja? Yang pertama, Jateng bersinergi. Wadah pertemuan, kolaborasi, networking, dan sinergi anggota HIPMI Jateng dalam usaha pengembangan bisnis anggota. Yang kedua, selanjutnya, apa aja sih aktivitas yang di dalam Jateng bersinergi itu? Jateng Collab Day B2B, expose corporate speed dating antara anggota HIPMI Jateng dan eksternal yang terkait. Yang mana eksternal yang terkait itu mitra-mitra BPC maupun BPD Jateng yang terdiri dari kementerian, Pemprov dan Pemda setempat. Yang kedua, Jateng Goes to Saudi. Nanti siapapun yang terpilih ya Kanda, nanti kita adakan umroh bersama. Amin. Tidak gratis, Kanda. Ya kan semuanya bos-bos di sini usahanya besar-besar. Amin. Nanti kita diskon. Dan tidak harus menggunakan PT saya. Ada ketum BPC juga yang punya travel umroh juga, nanti di share 50-50. Selanjutnya, Jateng Trade Mission to ASEAN. Jadi kita itu ke negara-negara terdekat dulu mengadakan business matching, bekerja sama dengan duta besar dan atas perdagangan di negara tersebut seperti ke Singapura, ke Malaysia. Karena pada waktu tahun 2015 waktu saya masih menjadi ketum HIPMI PT itu sudah mengikuti program ini Kanda. Waktu itu ikut BPD Sumatera Utara. Saya paling kecil sendiri dan itu bayar sendiri Kanda, bukan disupport oleh BPD Sumatera Utara. Karena saking-sakingnya saya ingin belajar lebih dalam mengenai bagaimana sih ekspor ke negara tetangga, bagaimana sih cara memasukkan barang dari luar negeri ke negara Indonesia. Selanjutnya, Jateng Sinabis, wadah berbagi ilmu bisnis dan pengalaman serta meningkatkan sinergi antar sesama anggota, dilakukan dalam bentuk seminar online maupun offline. Seperti Jateng Sinabis ini programnya sudah dilakukan di masa pandemi 2020-2021 ya karena kita tidak bisa berkegiatan bertatap muka. Jateng langsung kabur. Ajang pertemuan dengan senior untuk berbagi kesuksesan serta kegagalan, meliputi topik seperti keuangan, manajemen konflik, manajemen pemasaran, dan pengalaman berHIPMI. Nanti akan diadakan program itu. Karena BPC HIPMI Jateng ataupun BPP itu tidak lepas dari peran senior kita. Supaya sering bersilaturahmi, maka diadakan program tersebut. Jateng Plat Merah, membangun jejaring dengan pemerintah serta badan usaha milik negara. Nah, seperti yang Anda Capetum Mas Budi yang tadi sampaikan bahwa tidak mengajari bebek berenang. Kanda-kanda semua sudah pintar, apalagi untuk berbisnis dengan pemerintah. Nah, di BPC sendiri itu ada juga yang pebisnis pemula. Pembisnis pemula kita kasih mentoring bagaimana cara bersinergi atau bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian Jateng Indonesia, membangun jaringan dan sinergi dengan para pengusaha daerah di seluruh Indonesia. Karena dari teman-teman BPC sendiri itu usaha dari BPC 1 dan BPC lainnya itu berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya kita bersinergi dengan BPC luar provinsi supaya bisnis-bisnisnya saling bersinergi. Selanjutnya, Jateng Goes Global, membuka akses untuk mengekspor hasil anggota HIPMI Jateng ke pasar internasional. Itu nanti kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM dan sebagainya. Kemudian Festival Jateng Berdaya, pameran dan festival UMKM Jateng naik kelas setahun sekali. Nanti kita adakan kawan-kawan semua, itu setahun sekali pameran UMKM, baik itu di kota Semarang atau di kota manapun di Jawa Tengah. Supaya apa? Supaya teman-teman kita ini yang bisnisnya UMKM itu makin mempunyai pasar lagi.
Selanjutnya, forum silaturahmi antar BPC 4 tahun sekali ini gunanya apa sih? Gunanya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman antara ketum, sekum, bendung, atau anggota kader dari BPC tersebut supaya makin akrab lagi seperti yang waktu Mantu Reza lakukan. Karena mungkin kepengurusan kali ini ada COVID, jadi untuk pertemuan tatap mukanya kurang, bisa dimaklumi ya kanda-kanda semua. Selanjutnya, Jateng bertumbuh, solusi pengembangan diri bagi para anggota HIPMI Jateng yang mencakup soft skills seperti pelatihan negosiasi, kepemimpinan, dan manajerial. Selain itu juga pelatihan kompetensi yang menunjang berkembangnya bisnis para anggotanya. Bentuk programnya apa sih? Pengembangan skill kompetensi bisnis dengan topik manajemen keuangan, marketing, dan lainnya yang menambah kompetensi sebagai pengusaha. Selanjutnya, lanjut. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, Jateng Berdaya. Solusi akses permodalan bagi anggota HIPMI Jateng dengan melibatkan institusi terkait seperti bank, fintech, dan para pemilik modal. Bentuknya apa sih? Bentuknya itu Jateng Financial Forum, acara tahunan yang akan mengajak key stakeholder dari berbagai aspek untuk meningkatkan pengetahuan dan strategi tentang keuangan. Jateng Fintech membuka akses khusus permodalan bagi para anggota HIPMI Jateng melalui kerjasama dengan perusahaan fintech. Yang mana perusahaan fintech itu dari tahun ke tahun semakin banyak. Nah, kita bersinergi dengan perusahaan fintech tersebut. Jateng Go Public membantu perusahaan dari anggota HIPMI Jateng menjadi TBK melalui kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Jateng Academy, solusi pengembangan dan sinergi bibit kewirausahaan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas. Bentuknya apa sih kanda-kanda program kerja kami itu? Jateng Perguruan Tinggi Business Competition, kompetensi bisnis khusus bagi anggota HIPMI PT, di mana pemenang akan mendapat sejumlah modal untuk pengembangan usahanya. Selama ini HIPMI PT itu dapat dana hibah, kanda-kanda sewaktu saya masih menjadi ketua HIPMI PT dari Kementerian Koperasi dan UMKM, HIPMI PT per universitas itu offering proposal ke kementerian, kemudian yang bagus mendapat dana hibah dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian pembentukan HIPMI PT baru. Ini PR bagi para ketum-ketum yang terhormat. Apabila di BPC-nya belum terbentuk HIPMI PT, mohon segera dibentuk. Selanjutnya, Jateng Online Learning, membangun webinar, kanal YouTube, kerjasama dengan perusahaan edutech sebagai akses cepat anggota, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk menggali konten-konten kewirausahaan. Yang terakhir, Jambore HIPMI PT Jateng. Jadi, saya bercerita lagi, sewaktu menjadi ketua HIPMI PT, itu pernah ada Jambore HIPMI PT se-ASEAN yang mana diadakan di STT Telkom Bandung. Nah, setelah tahun 2016 awal itu, belum ada lagi Jambore HIPMI PT. Siapapun nanti yang akan jadi ketuanya, semoga Jateng bisa menjadi tuan rumah Jambore HIPMI PT ASEAN. Yang terakhir, Jateng Sinergi Plus. Ini program terakhir yang saya tawarkan, yaitu platform berbasis aplikasi dan web sebagai untuk integrasi pendataan usaha anggota HIPMI Jateng, dan juga termasuk di dalamnya akan membuat listing berbagai peluang-peluang tender atau pengadaan, baik dari sesama anggota maupun peluang tender dari G-Sektor. Nah, apa sih Jateng Sinergi Plus itu? Semacam aplikasi kadang-kadang semua, seperti yang saat ini sudah ada Minet. Itu aplikasi pendataan setiap kader HIPMI, ada nama, kemudian berasal dari BPC atau BPD mana, kemudian ada alamat rumah, dan usaha. Nah, di HIPMInet ini itu program BPP ya Kanda, jadi untuk seluruh Indonesia. Sedangkan Jateng Sinergi Plus ini khusus untuk kita di Jawa Tengah yang terdiri sama juga pendataan anggota, kemudian bisnis. Setelah itu ada halaman chat juga, ada halaman buat telepon juga, conference gitu. Contohnya misal dari BPC Kabupaten Pekalongan, kadernya menawarkan di
di aplikasi Sinergi Plus ini, saya membutuhkan udang untuk rumah kakak saya. Kemudian dari Pemalang yang bisnisnya tambak udang itu juga menawarkan apabila yang ada yang butuh udang silahkan monggo hubungi ini. Nah di situ di Jatuh Sinergi Plus kita jadi bisa terkait bisa bersinergi bisnisnya dari BPC 1 dan BPC lainnya. Oke. Terima kasih kanda-kanda sekalian. Acara selanjutnya kami serahkan ke Master of Ceremony lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung ini minim pantungnya stoknya sudah habis. Oke, berhubung saya sendiri dan teman-teman ini ya dan teman-teman tim saya sedikit. Jadi saya mau nggak ada. Ada. Asia. Ayo silakan Kanda Ketum Dimas yel-yelnya untuk saya. Jawaban saya supaya. Ayo. Oh ya. Yes. Terima kasih Kanda Senior. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kedua kali untuk Dinda Soraya atau Ayah.